Saya afiliator, tapi saya setuju TikTok Shop ditutup. Oke teman-teman, jadi sebenarnya saya nggak mau bahas ini, cuma beberapa waktu ini ya, karena rame tentang isu TikTok Shop yang mau ditutup itu banyak banget teman-teman yang ngirim link-link berita, banyak teman-teman yang tanya ke saya, banyak yang komen-komen tentang bagaimana sih nanti kalau TikTok Shop ditutup. Ya, secara garis besar saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, dan ini sudut pandang saya sebagai seorang afiliator, saya setuju-setuju aja sih kalau TikTok Shop mau ditutup. Karena memang sebenarnya TikTok Shop awal masuk ke Indonesia kan izinnya adalah sebagai sosial media ya, bukan sebagai e-commerce yang dia bisa jual barang. Jadi intinya saya kalau alasannya karena perizinannya alias karena izinnya itu sebagai sosial media terus dia jualan terus TikTok ditutup, saya setuju. Tapi kalau alasannya karena pasar sepi, karena UMKM jadi sepi, itu saya kurang setuju, karena menutup suatu platform itu bukan solusi untuk mengatasi permasalahan pasar sepi, terus UMKM sepi. Karena yang saat ini perlu kita pahami bahwa pola belanja masyarakat, pola hidup masyarakat, pola konsumsi masyarakat ini juga sangat berubah. Contoh saya ini adalah tipikal orang yang suka banget belanja online. Contoh ini ya, ini ada video, ini adalah video ketika saya unboxing palu. Jadi kemarin saya habis belanja online dan yang saya beli adalah peralatan-peralatan kayak gini. Ini ada sarung tangan untuk kayak tukang. Terus saya beli, tahu nggak ini apa? Ini adalah paku teman-teman. Nah, jadi ini adalah paku. Saya beli online. Jadi ini adalah palu. Terus ini adalah tang dan ini adalah paku. Nah, jadi biasanya orang belanja ya online itu kan gadget, belanja pakaian dan lain sebagainya. Saya ini loh ya sampai beli palu, beli gula, beli paku, beli tang, ini saya belanja secara online. Karena untuk orang-orang yang istilahnya punya kesibukan kerja, terus kerjaannya juga cukup padat, dengan belanja online itu sangat memudahkan. Jadi sebenarnya salah satu hal yang harus dipikir oleh pengambil keputusan bahwa menutup suatu platform itu bukan solusi, tapi mungkin juga harus dipikirkan gimana sih caranya orang-orang yang seperti saya ini juga tertarik untuk belanja ke pasar, untuk belanja ke mall, untuk belanja ke UMKM secara langsung. Karena jujur saya tipikal orang yang tidak suka berbelanja secara offline. Contoh kalau ke pasar saya harus tawar-menawar harga, dan mungkin saya juga tipikal orang yang tidak terlalu bisa nawar, itu menurut saya itu ribet. Nah terus misalkan saya harus ke pasar, saya harus mengeluarkan waktu yang sebenarnya ketika daripada saya jalan ke pasar itu saya bisa mengerjakan hal lain yang lebih bermanfaat menurut saya, dan kebutuhan saya bisa saya beli secara online. Nah itu jadi yang harus dipikirkan itu, apa sih yang membuat orang-orang itu kembali tertarik untuk berbelanja online di pasar. Nah untuk teman-teman yang afiliator seperti saya, nggak perlu khawatir teman-teman. Yang namanya fenomena pergeseran-pergeseran seperti ini sudah sering terjadi. Jadi dulu saya juga pernah main yang namanya dropshipping di toko hijau, di toko oranye. Ya dulu enak, 1 bulan bisa dapat income 6-7 juta. Karena regulasi-regulasi akhirnya ya zong. Jadi intinya kalau teman-teman sudah dapat penghasilan yang cukup gede dari online, cari cuan online, jangan terlena gitu ya. Kita harus hati-hati karena online itu berkembangnya cepat, turun atau gesernya juga cepat. Maka dari itu kalau teman-teman main di platform online, entah itu affiliate atau apapun, jangan hanya fokus di satu platform. Contoh kalau saya selain di TikTok affiliate, saya juga main affiliate di toko online dan toko hijau. Meskipun di TikTok ini mungkin hari ini hari terakhir saya bisa dapat komisi, nah toko orange saya masih tetap jalan, toko hijau saya juga cukup jalan. Apalagi di toko hijau ini kita tiap klik itu dibayar meskipun nggak terlalu gede. Nah tapi terakhir semangat untuk teman-teman yang affiliate. Saya yakin ini mungkin kita cuma perlu waktu 1 bulan 2 bulan untuk nunggu perkembangan selanjutnya dari TikTok. Intinya saya yakin nggak akan ditutup permanen. Saya yakin cuma ditutup sementara sambil mengurus perizinannya, sambil dibuatkan platform baru yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Gitu teman-teman. Jadi jangan terlalu protes kepada pemerintah, karena sebenarnya penutupan platform TikTok ini sudah benar kok gitu loh. Karena memang TikTok di Indonesia izinnya adalah sosial media, bukan e-commerce gitu.